Jadi di Indonesia kita baru-baru ini dihebohkan sama perampokan pakai senjata api, yaitu di minimarket di Jakarta ini kabarnya. Dan ini gregetnya Rekam mereka CCTV. bukan pakai senjata Suasana mencekam tajam terlihat juga, saat ya udah ketiga pakai korban senjata tajam tapi juga diancam pakai dengan senjata senjata api api berupa dan pistol itu. senjata tajam. Dan bahkan pelakunya itu Satu korban ditembak dibawa ke mati ya meja kan sama kasir, petugas sementara karena dua lainnya melakukan disekap di perlawanan gudang. gitu. Dan kejadian bersenjata itu nggak cuma terjadi di Indonesia, di Jepang juga baru ada yang menghebohkan. Ini kejadian di Nagano, yang mana ini menewaskan 4 orang ya. Seorang pria itu berusia 31 tahun. Dia menembak dan juga menusuk seorang wanita dengan senapan angin. Pertama ditusuk, terus pas si wanitanya lari ya kan, melarikan diri dengan luka ke arah petugas. Dia pun menembaknya pakai senapan angin, hunting rifle sih dituliskan di sini. Dan ya setelah itu juga si pelaku ini melukai petugas yang mencoba menahan dia, dan 2 petugas itu meninggal ya. Dan ada satu lagi entah petugas entah siapa, tapi korbannya 4 orang lah meninggal. Dan akhirnya si pelaku itu membarikade diri sendiri, bahkan ada ilustrasinya. Jadi dia juga mencoba melawan petugas lah gitu. Jadi memang ya dikabarkan kalau si ini orang pelakunya ini memang mengalami delusi ya sepertinya. Dia menganggap kalau perempuan yang dia bunuh itu memiliki kutukan, dan bahkan ada masuk berita di berita lokal ya. Jadi dia ini korban bully, dan juga dia itu penyendiri, udah hidup sendiri gitu di rumah dia di Nagano itu. Dan ya entah kenapa dia ngelihat si perempuan itu atau si wanita yang korbannya itu, eh, dia bilang dia terkutuk karena dia seorang perempuan gitu. Jadi ya dia tusuk dan juga dia tembak pakai hunting rifle ya. Dan itulah korbannya sampai 4 orang. Sementara itu di kota lain di Jepang juga ada peristiwa penembakan di depan kantor polisi Machida Station Police ini katanya, yang mana satu orang luka parah karena korban tembak ya kan. Bahkan di footage videonya itu para petugas melakukan CPR kepada dia, tapi di sini dikabarkan masih luka parah sih, belum dikabarkan meninggal. Tapi memang ya inilah dia keadaan di Jepang, sepertinya memang makin kesini. Bukan cuma di Jepang sih, di Indonesia juga ya kan, patternnya kok malah main senjata api sekarang. Ya baru-baru ini sebelum yang di minimarket kemarin itu juga, sebelumnya bulan lalu ada juga yang perampokan menggunakan senjata api juga ya. Dan bahkan di kota gua Pekanbaru pun pernah juga 2 bulan yang lalu, entah 3 bulan yang lalu, Februari kalau nggak salah, itu ada juga penembakan kejadian gitu. Jadi ya peningkatan kejadian dengan senjata api belakangan ini tuh makin meresahkan ya. Ini patternnya kok seperti ini tuh. Nggak di kita di Indonesia ya kan, di Jepang juga orang-orang Jepang itu pada mulai panik ya kan, sejak kapan negara ini jadi negara bersenjata api kata mereka. Intinya ya sebagai warga sipil kita harus lebih hati-hati lagi lah kan. Di Indonesia juga kriminalitas meningkat, dan bahkan mereka udah nggak segan-segan pakai senjata api gitu, bukan cuma senjata tajam. Dan di Jepang sana juga mereka sepertinya mengalami masalah yang sama, belum lagi yang Yami Baito kemarin yang menghebohkan. Jadi ya sepertinya memang kriminalitas makin meningkat lah beberapa tahun yang akan datang ini mungkin kayaknya. Dan kita harus siap-siap lah pokoknya menghadapi hal itu ya kan. Jaga-jaga diri. Dan gue rasa itu dulu yang bisa gue bahas. Gimana tanggapan kalian? Silahkan tuliskan di komen, dan sampai ketemu di video lainnya.